Berapapun kita yang ada di tempat ini, itu karena penyertaan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin jalan yang sebelah sana tertutup, jalan yang sebelah kiri hampir ditutup, tetapi Tuhan yang memberikan jalan buat kita untuk datang ke tempat ini. Hanya oleh karena Roh Kudus yang senantiasa ada dalam diri kita, kita boleh datang ke tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hanya karena penyertaan Tuhan, kita boleh ada tempat ini. Semua yang terjadi dalam kehidupan Tuhan, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Hadirmu di
karena anugerah-Mu, karena kekuatan Kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Tuhan, kasih
Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah berkumpul untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bila mana Tuhan ada saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa datang kemari Tuhan, atau dalam perjalanan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, hingga mereka sampai ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Tuhan, Engkau kuduskan ruangan ini Tuhan, kami percaya Engkau tutup bungkus ruangan ini, Engkau berikan jauh-jauh dari roh jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, dari WL Singer hingga pemain musik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah berdoa pada pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah-Mu Tuhan, awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau tadi kita lihat ya, yang sebelah kanan bersuka cita karena ada pengantin, yang sebelah kiri sedang berduka cita karena ada kematian. Setiap kehidupan pasti ada masalahnya. Tapi kita tempat ini kita percaya bersama Yesus masalah kita akan beres kabeh. Puji Tuhan. Banyak masalah, kadang datangnya silih berganti. Janganlah aku berdoa
nama Yesus beres kabeh. Amin. Haleluya. Dan biarlah kita pada pagi hari ini yang rindu untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian kita sama seperti di surga. Di bumi dan di surga menyembah Tuhan. Haleluya. Senada dengan surga. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kebesaran-Mu dinyatakan. Lebih semangat lagi, haleluya, memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian kita terdengar sampai ke hari mengalir melawat setiap Roh-Mu yang membebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, ada dengan surga. Jemaat GBD Kasih, ada jemaat yang semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Masih semangat ya? Ajaib Engkau Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas.
saya merasakan kuat kuasa Tuhan hadir.
firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami di dalam surga, Tuhan, jikalau kami ada pada hari ini di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu Yesus, semua karena kasih setia-Mu terhadap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu terhadap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, tiba saatnya kami mendengarkan sabda kebenaran tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang Engkau sampaikan Tuhan, dapat kami perbuat dan kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Berfirmanlah atas kami Tuhan, tutup kudus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami tengking, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat. Ya. Ya, sudah jalan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Jadi ada yang bertanya, kira-kira kalau firman itu harus nurutin apa kebutuhan jemaat, atau jemaat harus juga belajar tentang firman Tuhan? Kira-kira mana yang lebih Bapak Ibu setuju? Atau dua-duanya perlu? Dua-duanya perlu ya. Jadi kita harus selang-seling. Jadi tidak hanya harus harus kebutuhan terus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna tanda T pada dahi di Yehezkiel 9 ayat 4 dan juga Yehezkiel 9 ayat yang ke-6. Coba saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Meskipun nanti di depan ada, tetapi minimal kita buka Alkitab. Ya, makna ayat 9. Yehezkiel 9 ayat 4. Tahu nggak Yehezkiel di mana? Di perjanjian lama. Jangan nanti buka di perjanjian baru. Ya. Sudah ketemu? Ayo mari kita bangkit berdiri, kita akan baca ini. Ya. Makna tanda T pada dahi di Yehezkiel 9 ayat 4. Nah, ini. 1, 2, 3. Huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Langsung ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya itu tidak ada dikatakan huruf T. Mulai dari MILT, terjemahan MILT, terjemahan lama, bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan terjemahan yang saya cek
yang Pak Sugeng punya itu, TB2 tidak ada. Betul Pak ya? Di situ dikatakan apa Pak? Bisa bacakan Pak? Ayat 4. Tuh, stop. Tanda pada dahi. Satu-satunya Alkitab terjemahan yang menuliskan huruf T itu hanya di terjemahan baru. Pertanyaan saya, apakah penterjemah Alkitab ini salah? Saya mau katakan bisa dikatakan salah kalau kita ngotot bahasa aslinya. Tetapi justru malah inilah satu-satunya satu-satunya terjemahan yang justru kita tidak usah banyak berpikir lagi. Dan ini saya katakan luar biasa. Ini saya katakan sesuatu yang positif. Karena berarti penterjemah itu dia notice, dia itu dia tandai bahwa ada kata tahu atau tanda ini memiliki arti yang luar biasa sehingga dia itu langsung mengartikan, karena kalau hanya dikatakan tanda, ini dalam bahasa Inggris mark, tanda. Tahu ya Bapak Ibu kalau misalnya di Google, Bapak Ibu mau ambil gambar, suka ada tulisan apa itu? Di situ ada samar-samar, restock apa segala macam, ada tanda. Ya kan? Supaya apa? Supaya kalau misalnya kalau saya dikasih tanda ada logonya saya samar-samar supaya tidak dicuri oleh orang lain, diklaim oleh orang lain. Nah, ini kalau Alkitab hanya dikatakan tanda, orang langsung lewat bacanya. Tetapi ketika diterjemahkan huruf T, maka orang berpikir, ada apa dengan huruf T? Jadi ini bagus Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan, kenapa sih Alkitab itu terjemahan harus berubah-berubah? Apakah Alkitab orang Kristen itu selalu berubah-berubah? Tidak. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu sudah tutup. Artinya apa? Tidak bisa berubah, berkembang. Karena bahasanya mereka sudah mati. Ngerti bahasa mati? Bahasa mati itu artinya Bapak Ibu kan kalau di zaman saya itu ada kamus, ya ada kamus KBBI. Siapa yang Bapak Ibu pernah buka kamus KBBI, tebelnya seberapa? Alkitab begini ya, bahkan lebih tebel. Nah itu setiap ada penambahan-penambahan, versinya setiap KBBI itu setiap berapa tahun sekali dia selalu update. Nah kalau buku misalnya KBBI terjemahan 2000, berarti itu 2000 udah mentok, udah stop di situ. Tapi kalau sekarang kita pakai yang 2025 itu beda sama yang 2000. Artinya bahasa Indonesia sekarang itu masih hidup. Masih berkembang. Ini harus perhatikan baik-baik. Bahasa Indonesia juga ada yang sudah mati. Contohnya bahasa Indonesia yang sudah mati apa? Yang zamannya Soeharto, zamannya Soekarno. Ciri-cirinya. Soe, TJ, itu kamusnya kalau kita lihat sudah mati. Nggak bisa keluar dari situ, udah nggak ada lagi. Ya, jadi kita harus ngerti. Tapi yang sekarang itu masih berkembang. Artinya apa? Masih hidup artinya masih terus bertambah. Bahasa serapan-serapan dari luar itu masuk Indonesia dijadikan bahasa Indonesia. Itulah bahasa yang masih hidup. Tetapi bahasa Ibrani dan Yunani ada juga sama seperti Indonesia. Ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Yang di Alkitab dicatat itu sudah mati, itu udah nggak dipakai lagi. Bahasa Yunani yang dulu juga di zaman Yesus udah nggak dipakai lagi sama orang Yunani sekarang. Sampai sini mengerti ya? Nah, jadi Alkitab itu tidak berubah. Bahasa aslinya, tulisannya di zaman itu. Nah, tapi kenapa terus-menerus ada diperbaharui? Tujuannya apa? Perhatikan baik-baik. Tujuannya supaya pembaca masa kini itu bisa mengerti. Contoh lagi singkatnya nih.
Kenapa ada TB1 yang dipunya Pak Sugeng TB2? Coba cari tolong siapa aja di sini kata masgul. Coba searching masgul. Itu di mana? Perjanjian Baru bahasanya. Ini saya ajari dulu ini supaya kita bisa mengerti dan kita nggak minder. Kok Alkitab kita berubah-berubah ya? Masgul. Apa masgul? Ayo, ngerti nggak masgul? Ngerti? Zaman sekarang nggak ngerti masgul. Ngertinya galau. Ngertinya baper. Bahkan zaman sekarang aja masgul udah nggak ngerti Pak ya. Itu di zamannya kemarin, makanya harus dirubah. Ada nggak masgul? Yohanes 11 ayat 33, coba kita baca. Yohanes 11 ayat 33, ini spontan, makanya saya nggak siapin. Yohanes 11 ayat 33. Nggak usah di sana ya. Kita aja baca manualnya, Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, terus lanjut, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata tuh. Coba saya mau tanya sama Pak Sugeng, bisa ada kasih mic? Ini, yang warna biru. Bisa kasih mic? Supaya masuk rekaman. Kalau di dalam TB2, setahu saya dia sudah berubah. Yohanes 11 ayat berapa tadi? 33. Ada nggak kata masgul, Pak? Coba dibaca, tolong. Yohanes 11 ayat 33 demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kalah hatinya, ia terguncang dan berkata. Tuh, ada yang berbeda di mana? Masgul diganti dengan kata apa? Kesalah hatinya dan terguncang. Ngerti kalau ini? Ngerti. Kesal ngerti? Terguncang ngerti? Syok. Ya, dimatiin aja. Syok, terguncang, dan kesal. Bapak Ibu semua di sini ngerti? Ngerti. Kenapa ini muncul masgul? Makanya lihat di dalam Alkitab kita, tuh, ini terjemahannya dari kapan? Dari kurang lebih, nih, 1974. Ya, bukan ini ya, bukan cetakannya. Kalau cetakannya nanti nggak ketemu. Nih, di sini dikatakan teks Alkitab terjemahan baru LAI 1974. Jadi dibuat 74. Saya belum lahir. Siapa di sini yang sudah lahir? 74. Berapa tante? 7? Oh, Mbah pasti udah lahir. Iya, iya. 74 ini baru diterjemahkan yang pertama. Kalau terus dipaksakan, bahkan ini TB, terjemahan baru, ini 74 ini belum yang paling tertua. Sebelum ini ada terjemahan lama, sebelum ini ada ND, sebelum ini ada lagi yang lain, yang orang Indonesia sendiri gak ngerti cara bacanya. Artinya apa? Alkitab terjemahan itu lebih menitikkan apa? Supaya ketika orang baca, mengerti. Buat apa baca-baca tapi nggak ngerti? Tapi beda dengan tetangga sebelah kita. Nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting bahasanya masih asli. Pilih yang mana yuk? Kalau di sini tidak ada dusta di antara kita, betul? Saya mau bohongi Bapak Ibu, bisa nggak? Nggak bisa. Karena Bapak Ibu bisa baca, saya juga bisa baca. Kalau ketika saya nggak ngerti bahasa Jawa, ada tuh orang-orang bule datang ke Indonesia, diajari di Surabaya, bagaimana permisi sama orang? Waduh, ini nakal nih, karena orang bule datang, kalau permisi sama orang, bilang, ya ampun, itu di custom mesonya orang Surabaya. Coba diomong, J itu, ya ada kata J itu. Dia orang ngomong, J, loh, bukannya seneng, dikerjain. Karena apa? Tidak mengerti. Dan tetangga kita juga sampai hari ini kurang lebih sudah direvisi 4 kali.
Loh, kok baru tahu? Iya. Karena apa? Karena memang bahasa Indonesia yang terjemahan pertama itu memang mengalami perubahan. Karena Indonesia ini yang sekarang masih bahasanya bahasa hidup. Begitu. Ya. Jadi mengerti ya, ini baru satu, masgul. Gitu. Makanya ini juga langsung dikatakan suatu tanda di dahi. Ini nggak ada kata T. Nah, mari kita masuk. Berikutnya. Ternyata, coba Bapak Ibu balik lagi. Yehezkiel ini. Yehezkiel, berapa tadi? 9. Masih hidup Bapak Ibu? Udah pusing? Belum? Belum. Ayat yang keempatnya, kita lihat. Ini dalam bahasa Ibrani, berilah mereka tanda. Dalam terjemahan aslinya, berikanlah mereka tahu. Tahu, coba tahu. Tahu. Ini adalah abjad terakhir. Mau nyanyi ya? Gampang ini nyanyiannya. Kalau mau nyanyi nih. Balonku ada 5, bisa? Yuk, mulai. Alef, bet, jimel, dalet. Hey! Mujahid, yetet, yot, kaf, lamet, mem, nun, same, ayin, sade, kompresin. Nah, saya kemarin baru diajari, ini lupa-lupa. Pokoknya ini gampang, seperti lagu balonku ada, saya nggak tahu ada 5 tapi warnanya nggak sesuai itu. Nanti ini, coba nggak usah kita ributin balon ya. Betul-betul, itu kayak dihitung ternyata nggak sesuai warnanya. Nah, kita lihat di sini. Huruf pertama itu alef, huruf terakhir itu tau. Berilah tanda tau. Dalam bahasa Inggrisnya itu mark, sign, covenant atau tanda tangan perjanjian. Ada tanda tangan perjanjian. Wih, keren banget ini loh. Padahal huruf Ibrani itu cuma 1 tapi punya maknanya luar biasa. Tetapi yang luar biasanya lagi ternyata tanda tau itu apa? Tanda T, T-nya T kecil. Kalau T besar, begini aja. Kalau T kecil, jadinya begini. Keren nggak? Berilah tanda T. Kalau sekarang kita mengerti, ini mirip seperti apa? Saya mau tunjuk ini kok udah berubah. Ya, berilah tanda salib. Tuh, tanda salib. Yesus sudah ada? Belum. Salib sudah ada? Ya, mungkin udah ada, mungkin belum. Tapi, lihat. Ini memiliki simbol perlambangan pembebasan perlindungan Allah. Orang, dan saya mau katakan ini belum terjadi, ini nubuatan Bapak Ibu. Ini sifatnya nubuatan. Jadi ini belum terjadi. Ini belum terjadi. Coba senggol kiri kananmu. Bangun. Lihat sini. Baru begini sudah tewas. Lihat sini. Dalam tradisi Kristen mula-mula ini dimaknai sebagai simbol nubuatan salib Kristus. Dan ini ternyata mirip dengan apa? Waktu tulah ke-10, kemudian anak sulung mati, lihat, anak sulung mati. Mereka, bangsa Mesir itu tidak ditandai, maka semua anak sulung mati sampai dengan binatang ternak semua mati. Kecuali bangsa Israel yang diberikan tanda di ambang pintu darah. Ini mirip T. Kenapa Israel tidak mati? Saya mau tanya, lihat sini aja. Kenapa Israel tidak mati? Karena sudah ditanda darah. Kenapa ditanda darah? Artinya ada yang mati kan? Ada yang mati enggak? Ada yang mati. Siapa yang mati? Domba. Tuh, kan dipotong. Ternyata yang mati adalah anak sulung domba Allah, Yesus Kristus. Perjanjian lama itu
adalah gambaran, perjanjian baru adalah penggenapan. Perhatikan baik-baik, ini unik loh. Tahu, tanda T, tanda salib. Artinya pembebasan, perlindungan Allah. Sejak zaman Israel muncul juga ini. Bahkan di Israel, sampai hari ini, mereka itu kalau mau berdoa, ini ada anak kecil, anak umur 12 tahun, upacara kedewasaan, dia menggunakan tefilin di sini dan di sini. Di dalamnya kotak isi apa itu? Isi emas, bukan. Isi ayat. Ayat-ayat Alkitab. Jadi misalnya harusnya nih anak-anak sekolah minggu sudah diapalin, minggu depan lupa, ya kan? Pasti begitu. Kalau mereka yang sudah dimasukin kotak ini, itu nggak mungkin lupa. Seumur hidup mereka tetap ingat ayat-ayat semua Alkitab. Kalau di sini ada nih, tuh. Kelihatan ya? Di tangan sininya juga ada di sini. Ada kotak lagi. Di sini ada kotak kecil, tefilin, di sini ada tefilin. Itu mereka hafal ayat-ayat Alkitab. Kalau sekarang di kepercayaan budaya Jawi, itu mantra-mantra. Alkitab itu mantra kalau bisa dibilang disebut. Ketika kita mengatakan mantra, di zaman itu apakah ada mantra? Ada mantra. Iblis punya mantra, baca-bacaan. Tetapi Alkitab punya baca-bacaan. Makanya perkatakanlah firman itu siang dan malam, supaya menjadi perlindungan. Kalau kita diserang oleh sesuatu yang jahat di luar. Nah, kita lihat ini. Ternyata, itu kan tadi perjanjian lama. Kalau ternyata di dalam perjanjian baru, di dalam Efesus 1 ayat 13, coba kita baca. Ini muncul lagi. Di dalam dia. Kamu. Terus juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Baca, ayo baca. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, ketika apa? Baru dimeteraikan? Percaya. Pertanyaannya, nih, ini dulu lah. Kalau kita mengacu kepada Efesus tadi, apakah orang yang lahir Kristen sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Dijamin? Ayo. Atau ada orang yang mau dibaptis, ketika dia keluar, apakah ada meterai? Sudah dipastikan ada meterai? Dijamin nih. Ya, jawab. Yang pertama dulu. Pak Anton, jawab. Orang yang Kristen, lahir, papa mamanya Kristen, pasti anaknya dimeterai? Enggak. Pak Sugeng, orang yang dibaptis, keluar dari air, pasti dia ada meterai? Belum tentu. Harusnya demikian. Tapi kenapa belum tentu? Karena dibaptis belum tentu percaya. Karena syarat kerja, syarat nikah, syarat lain-lain. Orang yang lahir Kristen, dia nggak punya pilihan. Memang bapak mamanya Kristen, tapi belum tentu. Lihat di sini. Baru kita masuk dulu ke sini. Wahyu dulu. Ya, ini meterai tanda di dahi ya. Perhatikan baik-baik. Wahyu 7 ayat 3. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 9 kita baca 1, 2, 3. Dan supaya mereka jangan merusak rumput, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, melainkan hanya yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Memang ini bukan COVID ya, tetapi ini mirip-mirip kayak COVID. COVID nggak menyerang tumbuhan, nggak menyerang hewan, tapi nyerangnya manusia. Tapi saya kan ini bukan COVID. Kenapa? Karena orang-orang percaya juga kena. Ngerti ya? Tapi lihat di sini. Ada tanda meterai di dahi mereka.
Terus, Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tuh, di dahi mereka. Ayat 4 kita baca, dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis saya dan Bapak Ibu yang percaya, kita nggak lihat. Tapi dunia spiritual itu lihat. Yang bisa lihat ini cuma ada dua jenis. Makhluk sorga dan makhluk iblis, pengikutnya. Karena ini yang menjadi pembeda. Makhluk surga melihat ada tanda apa enggak? Ini udah pasti. Bapak Ibu tahu fosfor tahu? Fosfor tahu? Glow in the dark tahu? Kalau biasa nggak kelihatan. Tapi begitu dikasih ultraviolet, sinar baru kelihatan kan? Anggaplah mirip-mirip seperti itu. Jadi di dalam alam roh, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang percaya, itu otomatis di dahi ada tanda meterai. Kalau di dalam perjanjian lama ada tanda tau. Katakan tau. Mau nggak? Soalnya Yeskil itu belum terjadi. Sifatnya nubuatan. Berilah tanda tau di dahi mereka. Kita nggak kelihatan. Tetapi kita harus dengan iman. Orang dibaptis belum tentu ada tanda. Orang lahir Kristen belum tentu ada tanda. Nanti kita akan lihat syahadatnya orang Kristen. Kita lihat dulu yang ini. Meterai Yesus vs meterai iblis. Ternyata iblis juga punya tanda loh. Dan sifatnya iblis suka meniru. Jadi iblis suka membuat tanda persis lagi sama-sama di dahi. Yang tanda di dalam perjanjian lama ditaruh di tangan, nanti dia ditaruh di lengan. Pokoknya tangan kanan sama dahi. Lihat ya, tefilin kan di sini sama di sini. Nanti itu juga sama, lihat. Wahyu 13 ayat 13, kita baca 1, 2, 3. Dan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan. Ayat 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup atas semua orang. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu, sehingga semua orang yang menyembah patung binatang itu dibunuh yang tidak menyembah. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, mirip ya, tefilin, atau pada dahinya. Oh, kemungkinan besar tanda yang diberikan iblis adalah tanda yang kelihatan. Atau tanda yang tidak kelihatan, seperti sekarang yang sudah muncul, Mondex atau apa, seperti kayak biji beras, ditaruh di chip. Sebagai pengganti pembayaran uang tunai. Bisa juga kan sekarang kan menggunakan handphone apa semua segala macam. Jadi kalau kemungkinan begini, kemarin waktu vaksin itu, menurut saya itu ada agenda di baliknya sebagai uji coba. Kalau misalnya tidak divaksin, efeknya apa? Tidak boleh naik pesawat, naik kapal laut, naik kereta, nggak boleh kan? Masuk mall, tidak boleh. Kemana-mana dibatasi. BPJS kerja, syarat wajib masuk segala macam. Tuh, lihat tuh. Ini terus ditambah lagi. Kalau di dalam chip itu, karena ditanam di tubuh dan menempel langsung dengan darah, ada kemungkinan nggak bisa dia mendeteksi kesehatan tubuh kita. Kolesterol, jantung, tekanan darah, apa segala macam bisa kan? Virus apa segala macam bisa. Muncul di handphone. Ini sifatnya baik nggak? Baik. Saya katakan ini sifatnya baik dan ini bukan antikris. Tetapi ini akan dipakai oleh antikris. Ingat, ini bukan antikris, tapi akan dipakai oleh antikris menggunakan cara ini. Kalau itu sampai terjadi, saya katakan
kita dipastikan sudah tidak ada di dunia ini, alias kita diangkat. Karena ketika antikris datang, sebelum antikris datang, kita akan disingkirkan, kita diangkat hidup-hidup. Tahu kan? Rapture, film-film rapture, pengangkatan, semua diangkat. Setelah diangkat, selesai, baru antikris berkuasa, meterai ini akan berlaku. Dan pesan saya, kalau saya sih maunya semua, GPDI kasih semua, hilang semua. Amin. Ada yang mau ketinggalan? Makanya jangan tidur, kalau tidur ketinggalan nanti. Nah, dengar baik-baik. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, saudara kita yang lain-lain kita ngomong, kalau ketinggalan, ingat, ada satu pesan. Kita sekarang hidup karena kekuatan Roh Kudus. Tapi ketika ini ada, udah diangkat, plus satu juga, kekuatan Tuhan dan Roh Kudus itu juga tidak ada lagi. Alias, kita mempertahankan Yesus dengan kekuatan sendiri. Makanya di Alkitab berkata, doakanlah supaya waktunya dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, selama 3,5 tahun, maka tidak akan ada orang yang tahan. Karena nggak akan mati-mati. Di zaman dulu, cabut, kuku, penyiksaan apalagi. Ditetesin air terus-menerus, dipotong lidah apa semua, itu gampang. Tetapi saya pernah lihat di dalam Alkitab, bahwa penyiksaan yang antikris akan lakukan itu belum pernah ada. Dilakukan sebelumnya. Dan saya berpikir, kalau potong-potong dan segala macam itu sudah ada, penyiksaan apa yang kira-kira yang lebih menyakitkan tapi yang belum ada? Saya pernah lihat satu film, ternyata ada orang yang dipenjara, tiduran di ruangan biasa, nggak diapa-apain, tidak disakiti apapun, tetapi ditaruh satu alat sini, itu ternyata atau disuntik, ternyata dia dari suntikan itu dikena saraf, dia mengalami halusinasi, seperti pikirannya itu dibawa ke tempat penjara dan itu kayak disiksa. Wah, sakit banget. Wah, jadi padahal tubuhnya nggak dibakar, tapi rasanya dibakar. Jadi dia masih sehat, tetapi yang diserang adalah otaknya, sarafnya ini. Wah, langsung nggak enak. Saya berpikir, apa begini? Saya berpikir. Saya nggak tahu apakah harus begitu ya, bukan saya yang atur, tetapi ini pemikiran saya. Ada banyak penyiksaan dan ini sangat-sangat menderita. Oleh karena itu, pastikan kita semua tidak ada di dalam bagian. Kita semua harus diangkat. Amin. Tapi kalaupun ada yang tertinggal, pesan saya, jangan mau dikasih tanda di sini ataupun di tangan. Sekali kita dikasih tanda, oh nanti om bisa dicongkel. Memang bisa dicongkel. Tetapi di kerajaan sorga sudah terhapus dan tidak bisa tertulis namanya. Kesempatan terakhir, katakan kiri kananmu, terakhir. Kesempatan terakhir adalah ketika orang tidak diangkat, disingkirkan. Kesempatan satu-satunya yang terakhir adalah bertahan sampai mati untuk tidak diberikan tanda di sini atau di sini. Saya punya istri, saya punya anak, nanti di mana disiksa, diperkosa. Ingat, tidak ada masalah lagi. Kecualikan yang masalah-masalah itu, nanti ini diancam, anak saya dibunuh. Nggak usah takut, karena itu udah paling terakhir. Lebih baik anak kita semua dibunuh, istri, udah nggak usah takut, justru dibunuh, selesai. Mati, udah langsung. Tidak ada lagi. Bapak, Ibu, anak-anak semua kalau tergoda memakai ini, cuman senang sesaat, berapa tahun aja, menyesal, kekal, alias selama-lamanya di neraka. Sudah tidak ada lagi. Karena nanti, saya pernah ketemu ada hamba Tuhan, oh nggak apa-apa kok, kalau ada itu chip, itu kan teknologi. Betul, itu bukan antikris, tapi itu adalah alat. Saya ketemu aja hamba Tuhan, ada yang sudah ngomong begitu. Makanya nanti, gereja-gereja palsu, yang hidupnya hedon, lebih
mementingkan materialistis atau kesehatan apa, hidup apa, semua pasti akan menyetujui memakai chip. Jangan-jangan nanti misalnya gereja ini semua pengikutnya menyatakan bahwa ketika memakai tanda itu bukan antikris. Nanti lihat muncul. Karena gereja pun harus tunduk. Seperti kemarin vaksin, setiap ketua-ketua organisasi, kepala-kepala menyatakan apa? Itu tidak salah, itu tidak melanggar firman Tuhan. Betul kan? Ada. Supaya apa? Umat-umatnya supaya divaksin. Tapi ketika ini ada, tolong kecualikan. Mau paus sekalipun, mau siapapun orang kudus sekalipun dikatakan nggak apa-apa kasih tanda. Tidak. Saya sudah wanti-wanti sekarang. Ketika ada sesuatu benda yang jelas-jelas menjadi tanda masuk ke dalam tubuhmu, meskipun tidak sakit, saya yakin nggak sakit, tidak akan mempengaruhi kecantikan kita. Tidak akan apa, malah ini secara kesehatan ini akan membantu kesehatan kita. Langsung ke deteksi, nggak perlu lagi mampir-mampir ke mana? Ke lab. Karena semuanya langsung terdata. Ingat, begitu ditaruh sekali, mau dicongkel ke, mau kepala dipotong, tetap di sorga tidak ada lagi nama kita. Karena sudah tanda, artinya dimeterai oleh kerajaan iblis. Ingat ya, coba katakan kiri kananmu, ingat. Lihat nih, Wahyu 13 ayat 17. Coba Bapak Ibu baca. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual nama binatang itu atau bilangan namanya. Di Cina sekarang sudah hampir semuanya tidak menerima pembayaran non-tunai. Semuanya pakai, nggak ada kiris di sana. Tapi model-modelnya pakai elektronik semua. Jadi kalau ke sana uang cash malah bingung. Kalau kita simpan uang, deposito, simpan uang di bank dan semua segala macam, tiba-tiba kita nggak diangkat, diancam. Kalau kamu nggak dikasih tanda, uang kamu di bank dibekukan. Bingung kita. Aduh, saya makan apa? Kita ke Alfamart, Indomart. Nggak boleh. Bahkan kita dikejar-kejar. Tahu nggak kenapa dikejar-kejar? Atas nama kesehatan dunia, kita itu menjadi orang yang berbahaya. Karena nanti ada virus yang hanya bisa dideteksi dengan ketika kita pakai tanda, bisa deteksi. Kalau kamu nggak dikasih tanda, gimana cara mendeteksi? Ayo, kalau begitu ada, ini cuma umpama, contoh-contoh. Mau ngapain? Nggak bisa. Saya mau berkebun aja ke NTT. Ke NTT naik apa? Kapal laut, pesawat. Mau dayung. Serius, ini akan dipersulit. Lihat, pengemis aja pakai, bukan kiris ya, kirisnya Cina itu. Lihat, semua akan dipegang kendalinya. Meterai Yesus, Wahyu 13 ayat 18. Kita baca, 1, 2, 3. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh bukan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Awas ya, jangan main-main ya. Jangan nanti nama Mobile Legends-nya, nama Roblox-nya, nama apa, blok-bloknya semua 666. Apa itu? Bukan gaya-gayaan. Bercanda akan terjadi. Itu udah lihat. Angka 666 ini menarik banget loh. Dulu waktu zaman saya itu sesuatu yang menakutkan, tapi bagi zaman sekarang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi idolanya anak-anak. Wah, ngerti. Begitu ada 666, kita ditambah lagi K-pop, artis semua terkenal mendorong 666.
benar-benar tidak. Amin. Maupun digoda oleh K-pop Korea, siapa sekarang? K-pop Cina. Ada nggak? K-pop? Oh, K-pop. Sudah ganti ya? Dulu K-pop, oh sekarang udah K-pop. Atau emang saya yang kurang update ya? Nah, ini tadi ya. Jadi, syahadat orang Kristen, ayo kita baca semua. Roma 10 ayat 9, 1, 2, 3 yang kuat. Sebab jika kamu mengaku dan percaya dalam hatimu, maka kamu, karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut, ya udah ini anggap ini sesuatu yang penting, dasar dulu lah. Khotbah-khotbah berkat, terus tiba-tiba nggak masuk, kan gawat juga. Yang lebih penting kan ini dulu. Amin. Nggak ada masalah yang lebih serius dari ini. Masalah uang anak sekolah, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, nggak ada yang sesulit masalah ini. Makanya, pengakuan iman rasuli ini yang mula-mula, dari sejak Kristen mula-mula, Ortodoks dan segala macam ini. Coba kita baca yuk. Kalau bisa ini kita sebagai yang nggak baca berarti jangan-jangan kan dengan mulut kita baca, tetapi tolong pakai hati juga. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Tuhan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kan sering kalau kita di Protestan dan segala macam ada muncul, ini penting sekali. GKJW ada ya hampir rata-rata. Bukan sesuatu yang salah. Ini organisasi, no. Tapi secara singkatnya, kita harus mengatakan, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak ada Tuhan selain Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang lain. Dan satu-satunya penebus yang hidup. Bapak Ibu, harus kita saklek kepada hal ini, nggak boleh ditawar. Ya, ini sama kayak tadi. Oleh karena itu, siang ini, yang lahir Kristen, ingat engkau belum tentu ada tanda. Tadi kita semua udah baca, nggak tahu bacanya benar apa enggak, atau jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh kita baca, tetapi satu lagi, mulut sudah ngomong, tapi mulut nggak cukup, harus dengan hati. Kita percaya. Kenapa ada orang murtad? Karena sebenarnya, anak pendeta murtad apa? Karena memang dia nggak ada tandanya. Kalau sudah ada tanda, nggak akan mungkin murtad. Kenapa? Karena dia sudah mengaku di mulut dan juga di hati. Orang kalau udah jatuh cinta, sampai mati, dunia alam maut pun dia akan lakuin. Di Cina, hampir rata-rata orang-orang Kristen yang bawa tanah, itu zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang. Minimal itu udah 3-4 kali masuk penjara. Setrum listrik udah hal biasa. Bahkan siksaan yang mereka agak tersiksa itu, ditenggelamkan di kumbangan kotoran manusia tinggal segini, berapa hari gitu. Dan mereka nggak bisa bawa Alkitab seperti begini. Jadi mereka, kalau di penjara Indonesia gini, masuk karena maling ayam, keluar plus maling motor, betul ya?
maling mobil. Jadi ditambah. Tapi kalau di sana orang-orang Kristen di Cina masuk hafal 1 Timotius, keluar hafal 2 Timotius juga. Karena mereka memakai ingatan. Karena Alkitab begini, ketahuan dimakan mereka harus dikunyah, harus ditelan. Jadi di dalam penjara mereka, kamu bisa apa? Oh, saya bisa Matius 10 pasal. Saya bisa Wahyu berapa pasal. Itu nanti di dalam penjara tukeran. Jadi hampir semua, ini bukan pendeta ya, hampir semua jemaat di Cina, bawah tanah, orang-orang Kristen, itu semuanya adalah orang-orang yang militan. Mati, bangkit, itu bukan hal yang wah bagi mereka. Mereka tidak ada AC, tidak ada alat musik, bahkan sebagian besar di antara mereka tidak memakai alat musik, gitar, nggak duduk di kursi sofa begini, bisa jadi duduk di tanah, di gimana ya, dingin tapi anyep, lampu remang-remang. Tapi ibadah mereka itu bisa dari jam 6 pagi sampai ke jam 6 sore. Ambeien nggak tuh di sini? Di sini belum 3 jam, kursi empuk, AC, alat musik lengkap, udah geser-geser. Kadangkala penderitaan itu membuat orang kuat. Sebaliknya, monyet jatuh bukan karena angin topan, tetapi karena angin sepoi-sepoi. Makanya kalau kita ada fasilitas, kita harus sadar. Minimal kita nggak seperti mereka, tapi kita ingat. Roh yang ada di sana, itu kita harus punya iman, ditarik di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Biar sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Tidak ada yang lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
jemaatmu ini semakin hari semakin mengerti akan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Oleh sebab itu, seberapa yang hadir pada saat siang hari ini, bila mereka tidak mudah tergoyahkan apapun yang terjadi, hanya kuasa Roh-Mu yang sanggup menolong mereka, hanya kuasa Roh Kudus yang sanggup menuntun mereka. Kami yakin dan percaya hamba-Mu terbatas mengatakan sesuatu, tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas bagi mereka yang senantiasa memanggil nama-Mu, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab itu kami serahkan jemaat 4 ini, biarlah mereka tetap sungguh-sungguh mencari Engkau di mana mereka berada, di mana mereka tinggal. Biarlah Engkau tetap senantiasa yang terutama, bahkan yang utama dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap senantiasa menyadari bahwa Engkau Allah yang senantiasa menuntun dan membawa mereka semakin hari semakin setia. Oleh sebab itu, seberapa yang hadir pada siang hari ini, biarlah Engkau tetap senantiasa membawa mereka semakin hari semakin larut di dalam kerinduan mereka untuk senantiasa mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi pada siang hari ini. Kami serahkan jemaat-Mu yang tidak bersama-sama kami, kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami tidak memberikan persembahan kami, seberapa yang ada Tuhan tolong, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang senantiasa hidup, berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, biarlah Tuhan tetap turut campur tangan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatunya sangat terbatas bagi kami, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itulah kerinduan-Mu kepada kami, supaya kami tetap senantiasa menanti-nanti kekuatan yang baru, yang senantiasa Kau berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, tolong kami, berikan kami otoritas-Mu di dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu tetap kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.